Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Turunan itu merupakan bagian daripada ilmu kalkulus, di mana ilmu kalkulus itu ada limit fungsi. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, turunan fungsi dan integral fungsi. Pengertian turunan fungsi itu, jika fungsinya berbentuk Y, maka turunan pertama fungsi tersebut adalah Y aksen. Sedangkan jika fungsinya berbentuk fx, maka turunan pertamanya adalah f aksen x. Nah, fx sama y itu sebenarnya sama. Nah, jadi y aksen, f aksen x merupakan turunan pertama. Selain itu ada lagi dy per dx. Ada juga limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Nah, itulah hubungan antara turunan dan limit. Nah, jika fx merupakan fungsi, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Nah, kita coba membuktikan hubungan antara turunan dengan limit itu. Nah, yang pertama kita coba dulu dengan limit. Jika fx sama dengan 3x kuadrat, tentukan nilai dari limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Nah, jadi fx tambah h itu artinya setiap x ganti menjadi x tambah h. Maka diperoleh di sini 3 kali x-nya berubah menjadi x tambah h kuadrat. Jadi ada kuadratnya, fx-nya tetap 3x kuadrat per h. Nah, x tambah h kuadratnya kita kalikan, kali silang atau kali pelangi, diperoleh x kuadrat ditambah 2xh tambah h kuadrat. Nah, jadi semuanya kita kali 3, 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat, 3 kali 2xh, 6xh, 3 kali h kuadrat, 3h kuadrat. Nah, sehingga di sini 3x kuadratnya bisa kita coret. Nah, diperoleh 6xh ditambah 3h kuadrat per h. Masing-masing ada h-nya. Berarti h-nya bisa kita coret. H yang di atas ada h sama h kuadrat, berarti yang dicoret kuadratnya aja sama h yang di bawah. Hasilnya 6x tambah 3h. Karena hanya mendekati 0, maka h itu kita ganti dengan 0. 6x tambah 3 kali 0. 3 kali 0, 0. Jadi hasilnya adalah 6x. Nah, itulah kalau menggunakan limit. Jadi bagaimana kalau menggunakan turunan? Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita apa. Nah, setelah melakukan pembelajaran daring, siswa diharapkan mampu menentukan turunan fungsi fx menggunakan sifat-sifat turunan fungsi dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Nah, jadi kita menggunakan turunan fungsi sesuai dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang mana? Nah, ada sifat-sifatnya. Yang pertama, jika y-nya sama dengan c, maka turunannya adalah 0. C itu artinya konstanta. Jadi kalau bilangan konstanta diturunkan, hasilnya sama dengan 0. Sedangkan jika y sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah pangkat pindah ke depan dikali dengan koefisiennya. Berarti a kali n atau n kali a sama aja. Kemudian pangkatnya selalu berkurang 1. Yang ketiga, jika ada fungsi penjumlahan atau pengurangan sama saja, berarti masing-masing fungsinya kita turunkan. Di mana U tambah P berarti U aksen tambah P aksen. Yang keempat, jika fungsinya berbentuk pangkat N, U pangkat N, U-nya merupakan fungsi, maka pangkat tetap pindah ke depan, pangkat kurang 1, terus U-nya kita turunkan lagi. Nah, gitu. Kemudian yang kelima, Y sama dengan U kali V. Maka Y aksennya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Sedangkan 6, Y sama dengan U per P, maka Y aksen sama dengan U aksen P dikurang P aksen U per P kuadrat. Keterangannya ada di sini. Y aksen merupakan turunan pertama dari Y, U aksen turunan pertama dari U, V aksen turunan pertama dari V. Nah, untuk pertemuan hari ini yang kita bahas adalah 3 sifat dulu, di mana sifat 1, 2, dan 3. Sifat 1-nya Y sama dengan C, maka Y aksen sama dengan 0.
Yang kedua Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya adalah AN X pangkat N kurang 1. Yang ketiga, yang fungsinya bentuk penjumlahan, maka kedua-dua fungsinya kita turunkan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang fx sama dengan 3x kuadrat menggunakan limit. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan turunan? Nah, sifat turunannya ada 3 tadi yang mau kita bahas hari ini. Kita coba ya. Jika fx sama dengan 3x kuadrat, maka turunannya adalah 2-nya itu pindah ke depan. Jadi 2 kali 3 atau 3 kali 2 sama aja. Kemudian pangkatnya itu berkurang 1, 2 kurang 1. Nah, jadi 3 kali 2 berapa? Ya, 6. X pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti X pangkat 1. Maka hasilnya adalah 6X. Sama nggak dengan limit yang sebelumnya nih? Sama-sama 6X kan? Nah, jadi lebih cepatan mana yang digunakan? Nah, lebih cepatan menggunakan sifat turunan fungsi. Nah, kita coba contoh pertama untuk sifat turunan fungsi. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2019x dikurang 2020. Nah, di sini kan ada 2019x dikurang 2020. X-nya yang di 2019 itu pangkat 1. Nah, saya buat bantunya pangkat 1. Namun kedepannya nggak saya buat lagi ya, di sini doang. Nah, X pangkat 1, 2020-nya merupakan konstanta. Nah, kita ingat sifatnya, kalau konstanta jadi 0, nanti 2020 itu jadi 0. Nah, kemudian yang AX pangkat N 2019 X pangkat 1, satunya pindah ke depan. Nah, pangkatnya dikurang 1, jadi 1 kurang 1. Maka diperoleh 1 kali 2019, X pangkat 1 kurang 1 dikurang 0 dikali 2020. Karena fungsi konstanta jadi 0 nanti ya. Maka diperoleh juga 1 kali 2019, X pangkat 0 dikurang 0. X pangkat 0 itu berapa? X pangkat 0 itu kan 1. Setiap bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Berarti 2019 dikali 1 hasilnya ya 2019. Kita coba contoh kedua. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 5 tambah x pangkat 4 tambah x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, sesuai dengan sifatnya, maka di sini X pangkat 5, 5-nya pindah ke depan, 4-nya pindah ke depan, 2-nya pindah ke depan, 1-nya pindah ke depan. Yang angka 1 di sini yang konstanta akan jadi 0 nantinya. Nah, jangan lupa setiap pangkat berkurang 1. Jadi, di sini diperoleh 5. 5 kurang 1 jadi pangkat 4. 4 turun, berarti 4 kurang 1 jadi 3, jadi pangkat 3. 2 kurang 1 jadi pangkat 1, X doang. 1 kurang 1, 0. 0 berarti X pangkat 0 jadi 1. 1 kali 1, 1. Sehingga turunannya adalah 5X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 tambah 2X tambah 1. Next, contoh ketiga. Jika fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat min 5x tambah 6. Tentukan limit k mendekati 0, fx tambah k dikurang fx per k. Nah, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, bahwa limit k mendekati 0, fx tambah k dikurang fx per k, itu merupakan turunan pertama dari fx. Jadi kita penyelesaiannya nggak usah pakai limit. Penyelesaiannya seperti penurunan seperti yang biasa aja. Nah, kita pakai sesuai sifatnya. Jadi, 3x pangkat 3, 3-nya dikalikan dengan 3. Pangkatnya berkurang 1 nanti. Min 2x kuadrat, berarti 2-nya dikalikan dengan min 2. Min 5x, berarti x itu pangkatnya 1. 1 dikali min 5. 6-nya jadi habis. Jadi karena dia konstanta. Jadi 0 nanti ya. Maka diperoleh 3 kali 3 jadi 9. Pangkatnya 3 kurang 1 jadi pangkat 2. Min 2 kali 2 jadi min 4. Pangkatnya 2 kurang 1 jadi pangkat 1. Min 5-nya tetap. Maka hasilnya adalah 9x kuadrat dikurang 4x min 5. Nah, kita lanjut contoh 4. Jika Y sama dengan 2x pangkat min 5 tambah x pangkat min 4 tambah 3x pangkat min 3 tambah x pangkat min 2 tambah 4x pangkat min 1 tambah 1, tentukan Y aksen. Nah, jadi di sini bedanya dengan yang sebelumnya adalah pangkatnya negatif. Y aksen itu turunan pertama dari Y ya. Jadi sama penyelesaiannya, min 5 dikali 2x pangkat min 5 berarti min 5 dikali 2.
Nah, X pangkat min 4 berarti min 4 kali 1. 3X pangkat min 3 berarti min 3 kali 3. X pangkat min 2 berarti min 2 kali 1. 4X pangkat min 1 berarti min 1 kali 4. Ditambah 1. Nah, satunya ini nanti akan hilang. Jadi 0. Jangan lupa setiap pangkat itu akan dikurangi dengan 1. Maka 2 kali min 5 sama dengan min 10. Pangkatnya min 5 kurang 1. Min 5 kurang 1 min 6. Hati-hati ya. Jangan bikin min 4. Nah, nanti ketipu di situ ya. Terus min 4. Min 4 kurang 1 berarti pangkat min 5. Terus 3 kali min 3 ada min 9. Pangkatnya min 3 kurang 1 berarti min 4. Kemudian min 2 tetap. Pangkatnya min 2 kurang 1 jadi pangkat min 3. 4 kali min 1 jadi min 4. Min 1, pangkatnya X min 1 kurang 1 jadi min 2. Maka diperoleh hasilnya min 10X pangkat min 6 dikurang 4X pangkat min 5 dikurang 9X pangkat 4. Min 9X pangkat min 4 dikurang 2X pangkat min 3 dikurang 4X pangkat min 2. Nah, nomor 5, jika Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang seperempat X kuadrat dikurang seperlima, tentukan dy per dx. Nah, sebenarnya di sini pecahannya tidak terlalu susah ya. Jadi, hanya model pecahan bagaimana caranya tetap sama gitu loh. Nah, jadi di sini sepertiga X pangkat 3 itu dy per dx itu kan turunan pertama dari Y. Jadi sepertiga X pangkat 3 berarti 3 kali sepertiga. Nanti 3-nya dikurang 1. Kemudian min seperempat X kuadrat berarti 2 kali min seperempat. Nanti pangkatnya 2 kurang 1. Min seperlima ini jadi habis karena dia merupakan konstanta. Nggak ada X-nya ya. Maka diperoleh 3 kali sepertiga itu kan jadi 1. Pangkatnya 3 kurang 1 jadi 2. Min seperempat kali 2 diperoleh 2 per 4. Min 2 per 4 sama-sama dibagi 2 berarti min setengah X. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurang setengah X. Next, nomor 6. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 5x min 10, tentukan nilai dari f aksen 2. Nah, jadi sebelum ke f aksen 2 itu kita cari dulu f aksen x-nya. Jadi kita cari turunan pertamanya seperti biasa. 2x pangkat 3 berarti 3 kali 2. Min 6x kuadrat berarti 2 kali min 6. 5x berarti 1 kali 5. Jangan lupa semua pangkat nanti dikurangi dengan 1. Nah, 10-nya jadi hilang karena dia merupakan konstanta. Sehingga diperoleh hasilnya 2 kali 3, 6. Pangkatnya 3 kurang 1 jadi pangkat 2. Min 6 kali 2, min 12. Pangkatnya 2 kurang 1 jadi X. Nah, 5-nya tetap karena X-nya itu 1 kurang 1 jadi 0. Jadi 5. Sehingga hasilnya adalah, nah karena f aksen X-nya adalah 6X kuadrat dikurang 12X tambah 5. Sedangkan yang ditanya adalah f aksen 2. Maka setiap X yang ada di sini diganti dengan 2. Maka di sini 2 pangkat 2, 6x kuadrat jadi 6 kali 2 pangkat 2. Min 12x jadi min 12 kali 2 tambah 5. 5-nya tetap karena nggak ada x-nya. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 6, ya 24. Dikurang 12 kali 12, 24 tambah 5. 24 kurang 24, 0. 0 tambah 5 sama dengan, ya betul, 5. Contoh berikut, jika fx sama dengan 5x min 6 pangkat 2, tentukan f aksen x. Nah, 5x min 6 pangkat 2 itu artinya 5x min 6 kali 5x min 6. Nah, jadi penyelesaiannya bisa berbentuk kali pelangi atau kali silang. Nah, di sini kita buat coret-coretannya ya. 5x kali 5x kan 25x kuadrat. 5x kali min 6 min 30x. Min 6 kali 5x min 30x. Min 6 kali min 6 plus 36 diperoleh 25x kuadrat min 30 jadi min 60x tambah 36. Nah, dari hasil ini saya pindahkan ke penyelesaian. Nah, itulah yang akan kita turunkan. Setelah turunannya seperti biasa. 25x kuadrat berarti 2 kali 25. Pangkatnya jadi 2 kurang 1. Min 60x berarti 1 kali min 60. X-nya nanti jadi habis. 36 konstanta hilang semua. Jadi 0. Maka hasilnya adalah 2 kali 25, 50. X-nya jadi pangkat 1. Nah, min 1 kali 60, min 60. X-nya udah nggak ada karena jadi pangkat 0. Hasilnya adalah 50X kurang 60. Next, jika fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 5 dikali 6x pangkat 5 dikurang 2x,
tentukan limit M mendekati 0, fx tambah M dikurang fx per M. Nah, limit M mendekati 0 itu adalah fx tambah M dikurang fx per M itu merupakan turunan pertama. Jadi kita pakai turunan pertama. Namun kita cari dulu perkaliannya. Nah, karena dia fungsinya berbentuk perkalian, kita kalikan dulu. 4x pangkat 3 dikali 6x pangkat 5. 4 kali 6 kan 24. X pangkat 3 kali X pangkat 5. Ingat waktu kelas 10. Kalau bilangan per pangkat dikali, itu dijumlah, bukan dikali ya. Hati-hati di situ. Berarti pangkatnya yang dijumlah. Jadi X pangkat 8, bukan X pangkat 15 ya. Kemudian, min 5 kali 6 X pangkat 5, min 5 kali 6 kan min 30. Di sini nggak ada X, yang ini ada X pangkat 5, berarti X pangkat 5. Kemudian 4X pangkat 3 dikali min 2X, berarti 4 kali min 2, min 8. Berarti ini pangkat 3, ini pangkat 1. 3 tambah 1 jadi X pangkat 4. Min 5 kali min 2X, berarti min 5 kali min 2, plus 10, plus 10X. Nah, setelah itu kita turunkan. 24X pangkat 8 berarti 8 kali 24. Pangkatnya kurang 1. Min 30X pangkat 5 berarti 5 kali min 30. Pangkatnya dikurang 1. Min 8X pangkat 4 berarti 4 kali min 8. Pangkatnya berkurang 1. Nah, 10X berarti 1 kali 10. X-nya pangkatnya berkurang 1. Berarti nanti sini X-nya jangan jadi X pangkat 0. Jadi X-nya habis gitu loh. Jadi 8 kali 24 adalah 192. Pangkatnya 8 kurang 1 jadi 7. Min 5 kali 30 adalah min 150. Pangkatnya 5 kurang 1 jadi pangkat 4. Min 4 kali 8, min 32. Pangkatnya 4 kurang 1 jadi pangkat 3. 1 kali 10, 10. Pangkatnya jadi pangkat 0. Ya udah, berarti X-nya nggak usah ada lagi. Hasilnya adalah 192X pangkat 7 dikurang 150X pangkat 4 dikurang 30X pangkat 3 ditambah 10. Oke, saya rasa cukup sekian contoh-contoh soal dari sifat-sifat turunan untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan atau untuk pertemuan selanjutnya, maka kita akan bahas yang nomor 4. Y sama dengan U pangkat N dengan U-nya merupakan sebuah fungsi. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.